Hai dear, welcome back to my daily life. Untuk hari ini aku seneng banget karena ini adalah momen yang sangat-sangat dinanti dan ditunggu untuk kalian para dear. Cila para dear. Nah, kenapa aku bilang ini paling oke, paling kece, paling dinanti? Karena memang tim aku udah melihat ke-excitedan kalian untuk membongkar lebih dalam lagi, karena banyak yang penasaran juga. Dalam konten itu aku ceritain tentang background dari opa aku dari punya ilmu sampai akhirnya dia bertobat, terus juga papa aku. Papa aku ini kan waktu meninggal aku masih kelas 5 SD. Nah, jadinya aku sangat menanti banget tamu yang akan menjelaskan lebih detail lagi gimana sih pribadi papa aku ini. Dan tamu itu juga mengalami hal yang benar-benar super membuat orang akan berpikir kalau dia bukan manusia. Dan dia nggak bisa hidupnya, umurnya panjang gitu. Pada saat kejadian itu dia langsung die. Kalau dia normal manusia ya, udah die. Kita sampai lu kelamaan. Gak apa-apa, dia kan 6 bulan. Nah, ini dia Angel Karamo. Dia lama loh? Kayak gue biasa aja gitu. Gue lama nih ngomongin lo. Nggak lama lanjut. Ini dia, para dir juga udah pada senang banget, pasti excited karena kakak aku ini dia bisa dipanggil kakak karena emang dia kakak. Bumil ya, udah tahu ngawur kan? Iya. Nah, Angel apa kabar? Kan ceritanya Jol biar kepo-kepo. Oh ya, baik. Baik. Sibuk apa sekarang? Perasaan sering ketemu ya? Iya, makanya. Ya nggak apa-apa kan, dia mau tahu. Oke, baik dong. Baik. Sibuk apa? Lagi syuting. Oh, lagi YouTube juga. Oh, Yang gitu. Makan Angel. Nonton, subscribe. Agak ini ya. Apa? Gemuk. Iya. Karena makan terus. Dia gemuk, gue apa? Angel ini sangat susah banget loh untuk dicari. Kalau sore di Paris kan? Oh iya dong. Agak susah dia. Kalian harus like, comment, subscribe, Yes. don't forget to ring the bell. Terus juga Karena ada daily vlog. oh, ada ya daily kan? vlog. Iya. Wow. Welcome back to my daily love. Kalau gue kan daily life. Nah, gue daily love karena gue penuh cinta. Oke, dear Ninjil. Jadi gini, kenapa gue nge-invite lu di daily life gue? Karena jadi waktu itu sempat gue buat konten ceritakan tentang bokap, gue program bokap, dan gue ceritain basically background bokap itu dari opa sama papa. Itu dia tuh kan punya ilmu. Iya. Tapi kan gue nggak tahu detail papa tuh bisanya ngapain gitu. Maksudnya dengan ilmu dia bermainnya kayak gimana. Biasanya kan kalau ilmu-ilmu yang keren-keren gitu kan, yang seru-seru, yang pastinya cepet gitu. Tapi nggak kayak Avengers kan? Enggak lah. Oh enggak ya. Mutant. Oh bisa nggak kelihatan. Serius bokap nggak kelihatan. Iya. Nah gitu kan, dia ini penting banget nih kalau ada Angel di sini karena dia tuh bokap meninggal pas lu kelas Gue umur 16 tahun mau 17 tahun. itu SMA. Iya. Ah. SMA kelas 1. Nah, seperti itu dia. Jadi Angel lebih banyak tahu cerita bokap daripada gue yang 5 SD udah ditinggal. Jadi gimana tuh Angel? Bokap yang kayak mutant. Beneran kayak mutant, lu ngina bokap? Bokap gue juga lah. Iya. Kalau ngomong. Gimana? Enggak, bokap itu bukan kayak mutant karena memang tapi mungkin salah satu anggota Avengers yang belum ketahuan. Enggak, tapi ngomong salah mutant. Jadi bokap itu kan kita balik lagi dulu sebelum bokap tobat kan, tobat ya kan namanya juga manusia lah ya. Iya. Ada zaman-zaman dimana dia bandel, penasaran sama sesuatu, akhirnya dia tobat gitu kan. Nah, pada zaman dulu bokap masih yang berkelut dengan black magic. Ini kita kalau bicara tentang zaman dulunya bokap, udah diceritain belum ya, bokap suka banget hunting ilmu hitam. Iya, itu gue Iya sempat kan? ceritain Iya. ke konten gue yang Oh, sebelumnya. udah lo ceritain. Tapi gue nggak ceritain detail. Iya, jadi ceritanya adalah kalau misalnya kayak kalau bokap lagi denger nih ilmu di daerah mana nih yang kuat, yang hebat.
didatengin, disamperin, pas disamperin bertapa dulu. Ada bertapa? Iya, jadi bertapa puasa 40 hari, nggak makan nggak minum, itu dia dibawa air terjun. Begini, ada fotonya, ntar lo bisa masukin. Nah itu dia fotonya, jadi begini. Kalau misalnya dia kalah, dia akan berguru sama ilmu hitam daerah sana. Tapi kalau dia menang, dia cari lagi ilmu hitam yang jago, pengen gua tantangin. Berarti kalau dia udah menang, dia udah menguasai itu, yang stay di sana akan duduk di Iya tapa. dong, di mana-mana begitu. Oh gitu. Kan biasanya kecenderungan ya kata orang, kalau orang punya ilmu tuh maunya ilmunya tuh diadu. Kayak ayam jago ya. Iya. Ayam jago. Jadi pernah waktu itu bokap pengen naik kereta. Bokap tuh kalau naik kereta dulu nggak pakai karcis, karena di dalam kereta bokap nggak kelihatan. Peristiwa tentang kereta itu karena bokap nggak kelihatan, Nggak bukan? kelihatan. Yang kayak kan kalau Bukan misalnya karena di nggak bisa kereta- beli karcis. Yang langsung nyelonong Iya, gitu. nyelonong enggak. Jadi emang bokap nggak beli karcis, udah masuk aja ke kereta. Jadi bokap duduk, mau ditagihin, bokapnya nggak kelihatan, duduk aja, cek karcis, udah lewat aja nggak kelihatan. Terus selain ilmu papa yang nggak kelihatan di Ada kereta, terus bertapa 40 hari. Tunggu, itu 40 hari Nggak makan nggak minum, terus nggak pakai baju kan di kurus bawah. dong. Kurus, cungkring, kan bokap dulu kurus, cungkring. Itu adalah almarhum papa aku sebelum ingat lagi Tobat. sebelum dia bertobat. Gue penasaran Jil sama cerita yang bokap sama siapa? Tiang listrik. Apa? Nah, jadi bokap bilangnya di kompleks kan. Gue kan sering dengerin bokap kalau lagi pelayanan-pelayanan di mana-mana kan. Iya. Gue sering ikut. Bikin iri deh. Iya. Jadi waktu di kompleks-kompleks gitu ada tiang listrik yang di kompleks yang gede-gede banget itu kan, yang tinggi. Itu tuh kabelnya yang segede-gede gini. Iya. Itu tuh kesambar petir. Terus Nah, kesambar petir itu kabelnya terus putus. Jatuh lah. Nah, terus sama bokap waktu itu pergi dong, kabur dong. nggak kabur. Loh. Bokap mau menyelamatkan, takutnya kalau misalnya dibiarin di situ, kalau ada orang yang lewat kena itu bisa kesetrum, bisa meninggal. Akhirnya bokap pegang, pas pegang kesetrum lah. Serius dipegang sama bokap? Dipegang, lu tahu kan? Tangan kosong. Tangan kosong. Dipegang. Iya, dipegang tangan kosong. Lebih dari Tarzan ya. Dipegang tangan kosong, terus akhirnya bokap mental, tak gitu, ke atas ke bawah gitu. Nah itu logikanya kan kalau misalnya manusia biasa udah pasti udah meninggal ya. Gue pernah kesetrum. Jadi kalau lu kesetrum, itu tuh rasanya lu nggak bisa nyopotin sendiri. Lu udah kayak gitu. Ikut aja. Udah nggak gue bisa. pernah Lu sih. mau bergerak juga nggak bisa. Gitu. Jadi emang udah kayak kesedot gitu loh. Iya. Terus Gue inget juga, gue juga pernah kesetrum. Dan itu ada gue, Jejek akhirnya kita tiga-tiganya kesetrum karena nggak bisa ngelepas. sama-sama. Oh iya, terus Tak enggak. Lewat. Bokap belum mati waktu Iya itu. sih. Bokap sadar, terus tiba-tiba bokap bilang berdoa gitu dalam hati, oh Tuhan. Bokap ngerasa, wah gue mati nih gitu. Iya, terus Gitu. Bokap cuma kayak, ya Tuhan mati nih gue gitu. Padahal nggak berdoa gimana gitu, cuman inget Tuhan mungkin pada saat itu mungkin ya. Jadi, plak, lu tau nggak tiba-tiba yang mati? siapa? Bokap. Listriknya. Hah? Listriknya yang mati. Jadi mati lampu itu satu komplek. Cuman gara-gara bokap pegang untuk menyelamatkan warga yang lain. Iya. Tapi jadinya listriknya yang mati satu komplek, bukan bokap yang mati. Iya. Jadi listriknya yang mati gitu. Terus Udah. Bokap nggak bokap pingsan. Nggak kenapa-kenapa, listriknya mati. Itu karena ilmu atau gimana? Jadi pada Jadi saat gitu itu aja. bokap tidak menggunakan ilmunya, ya. Cuman beberapa kali bokap ngerasa pada saat bokapnya harusnya meninggal, itu tuh bisa sampai 3 kali harusnya meninggal, terus akhirnya nggak jadi. Bokap ini tipe orang yang kalau ada perkataan-perkataan buruk yang mengintimidasi dia, misalnya kayak lu mati, lu sakit, lu mati, lu udah pasti gitu, atau lu pasti gagal nih. Bokap tuh cuek orang, itu kan kata lo gitu, belum tentu kata Tuhan gitu. Oke. Seperti itu dia. Nah, emang
kisah dari bokap aku, kenapa aku pengen mengulik lebih dalam lagi. Walau aku ditinggal pada saat aku kelas 5 SD, tapi banyak banget yang bisa jadi contohnya bukan berarti semua orang harus punya ilmu, enggak. Tapi hati-hati juga loh, biasanya kalau orang punya ilmu gitu ya, itu dia pasti ilmu hitam itu pasti akan minta tumbal. Oh, berarti Kata nggak orang. gratis. Lah kan kakak kita 3 orang meninggal. Oh, yang Kita kan harusnya 9 bersaudara. Iya. Oh iya, tunggu, kita jelasin dulu ke dia. Seharusnya kita itu ada 9 bersaudara. Iya. Kateo, Tivana, Tovan. Terus baru Dani, Angel, Hana, Karen, Keisha, JJ. Tapi Kateo, Tivana, Tovan ini yang gue tahu udah meninggal, udah gitu aja. Gue nggak tahu apa jelasnya ceritanya kayak gimana. Ya jadi kan bokap kan ilmu hitam. Nah, ibaratnya contohnya gini, lu masuk toilet aja harus bayar 500 kan? Iya sih. Iya kan? Misalnya lu tolongin gue, oke gue tolongin lu, tapi lu bisa kasih apa ke gue? Oh iya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ibaratnya ini kata bokap ya, karena bokap sendiri yang cerita ke gue gitu. Kan gue nanya waktu kecil, kenapa Kak Tivana sama Kak Tovan meninggal? Gue tanya gitu. Masih bayi kan? Ini nggak ada fotonya. Masih bayi banget gitu. Jadi Kristen masih Kristen KTP. Oh, bokap sama nyokap masih Kristen. Iya, Kristen KTP tuh ibaratnya mungkin ya setahun sekali ke gereja kayak gitu. Gitu. Terus jadi akhirnya bokap tuh cerita, soalnya papa dulu kan pakai opo-opo, Black Magic. Iya, Black Magic. Nah, kalau opo-opo itu biasanya ilmu hitam itu ada tantangan. Terus boleh lakukan ini tapi nggak boleh lakukan ini. Tapi kalau seandainya lu tidak melakukan apa yang diminta oleh si Black Magic itu, akan ada yang diambil dari lo. Jadi entah nyawa anak, entah tiba-tiba karir lu jadi anjlok, Dari berjaya, dari berjaya tiba-tiba kayak oke, gua akan kasih lu kejayaan, kekayaan. Tapi kita nggak tahu endingnya lu akan dijatuhin. Iya, nggak gratis, semua itu nggak ada yang gratis. Terus ada juga Black Magic, kalau dia nggak bisa ngasih apa yang dimauin, dibangun sama Black Magicnya. nyawa kita juga diambil gitu. Misalnya gue nih berburu Black Magic, kalau si Black Magic itu minta lo harus siapin ini, lo harus begini, tapi kalau gue nggak mau, gue menolak. Karena pada saat itu bokap menolak. Zaman itu bokap udah mulai kayak udah capek tuh, mau hidup bener aja. Dan akhirnya ada beberapa peraturan yang bokap nggak ikutin, yang harusnya ritual apalah atau apa nggak ikut. Akhirnya anak pertama diambil. Udah gitu bokap masih nggak sadar. Terus punya anak lagi, anak kedua meninggal. Punya anak lagi, tiba-tiba anak ketiga meninggal. Cuman pada saat anak ketiga meninggal, bokap udah jadi kayak marah gitu. Ini gimana sih? Kok gitu. semuanya meninggal? Kok semuanya meninggal gitu. Tapi nggak sadarnya lama juga ya, itu Lama loh. Bertahun-tahun dong berarti. Ya, Terus akhirnya pas bokap sadar jadinya gimana? Lu tahu? Iya, pas bokap sadar itu pada saat jadi bokap itu lagi diajak siapa gitu ke gereja GPDI Ketapang. Ini gue diceritain spesifik sama bokap. Bokap datang ke gereja, bokap duduk paling belakang. Karena dia nggak mau yang penting gue masuk aja gitu, ibadah gitu. Pas bokap di belakang, tiba-tiba pendeta Ahamande, Opa Ahamande ya, bilang di mimbar, dia bilang nggak usah keraskan hatimu gitu, dia akan menjamah engkau. Di mimbar ya? Di mimbar, bukan ngomong langsung. Oke, terus? Cuman ayo maju ke depan, Tuhan memanggilmu. Terus bokap, apaan tuh? Nah, lu iya, bukan buat gue nih kan, secara gereja rame gitu kan, bukan buat gue. Terus gitu sekali lagi pendeta Mandi bilang, marilah datang kau yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagimu gitu kan. Terus kok tiba-tiba bokap kayak tangannya getar, shaking, getar tangannya, ditarik, disuruh ke depan. Enggak, kayak gerak sendiri. Iya, terus gerak sendiri itu kayak ketarik ke depan, kayak disuruh ke depan, kayak disuruh ke mimbar itu, ke altar call itu, ketarik. Nah, tapi karena bokap jago kungfu dulu, akhirnya bokap pakai tenaga dalam, salurkan tenaga dalam ke tangan, terus untuk nahan ini geter gitu. Ini kenapa nih tangan gue? Ditahan lah, zlep, tenaga dalamnya udah kesini, ketahan lagi di tangan. Pas tangan ini kanan ketahan, tiba-tiba tangan kirinya yang geter. Terus tangan kirinya yang ke depan, ditahan lagi pakai tenaga dalam, dua tangan
ditahan pakai tenaga dalam, tiba-tiba kakinya yang geter, kakinya suruh melangkah ke depan gitu, kaki kiri sama kanan, ditahan lagi, badannya lompat-lompat, geter satu badan disuruh, akhirnya bokap udah nggak bisa tahan, pakai black magic apapun, kalah. Bokap udah gunakan semua jimat-jimatnya dia, pakai ilmu-ilmu yang udah dia keliling Indonesia kali ya, untuk ngambil itu di dalam gereja itu dia nggak bisa apa-apa, ilmu itu tidak berguna sama sekali. Jadi udah pakai segala tenaga dalam lah, udah pakai udah Yang udah itu mutant itu segala macam, ya? udah nggak ngaruh, segala macam nggak bisa ketarik. Akhirnya bokap keseret, kayak diseret gitu, kayak ketarik itu, suruh ke mimbar situ untuk didoakan. Dan ternyata lo tahu kenapa bokap masuk situ? Gue kan nanya, loh kok papa nggak bisa tahan? Iya papa, kan papa punya ilmu. Nggak bisa, ilmunya tidak berguna, dia bilang gitu, kalah ilmu papa gitu. Terus akhirnya terus papa kenapa bisa getar-getar ke depan? Muka papa berhadap ke depan terus melotot gitu. Ternyata bokap di sana lagi melihat satu cahaya dan dia melihat Yesus di situ. Manggil, ibaratnya kayak manggil dia, ayo anakku gitu. Mungkin itu yang dinamakan orang-orang yang pernah kesaksian, bilangnya itu udah waktunya dia gitu. Nggak ada yang bisa tahan, mau ilmu lo segede apapun, kalau udah saat waktunya Tuhan mau pakai lo. Akhirnya nyokap hamil lagi nih, hamillah si Dani. Dani, iya, kakak paling tua aku. Ini dia pada masa bokap masih pakai jimat, baru ketarik itu di gereja. Ya kan jimatnya masih belum dihilangin kan? Karena kalau kita pakai jimat, itu jimatnya harus dihilangkan, dibakar, harus dimusnahkan. Berarti pas mama hamil Dani, jimat belum dibakar, tapi bokap udah ketarik di gereja itu, dan udah ngeliat Tuhan. Udah. Tapi terus? Jimat masih disimpan nih. Mungkin dia pikirannya buat jaga-jaga atau apa gitu. Nanti takut atau apa gitu kan. Terus akhirnya pas lahiran, kok anak gua nggak meninggal? Gitu. Kok anak gua nggak meninggal? Apa gara-gara gua udah nggak pakai lagi kali ini jimat? Jangan-jangan apa gara-gara gue ini kejadian yang waktu itu gitu, yang gue ditarik gara-gara gue ke gereja. Dikasih tahu lah di gereja, kalau kalian masih menyimpan jimat-jimat atau benda-benda atau segala sesuatu yang berbau dengan ilmu hitam, itu harus dimusnahkan. Itu pas bokap datang ke gereja tanpa konseling, tiba-tiba pendetanya ngomong di mimbar. Iya. Kan biasanya ada ceramah gitu kan, khotbah gitu. Bokap memutuskan untuk membuanglah itu jimat-jimat. Pada saat itu bokap ambil semua jimat-jimat pegangannya dia mungkin untuk dibakar, dihancurin. Setelah dimusnahkan, nyokap hamil lagi gue. That's why namanya Angel gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak malaikat lah ibaratnya gitu. Udah dari situ udah akhirnya bokap fully bertobat. Pelayanan. Nah, berarti kalau yang mau diambil di sini pembelajarannya, aku bilang sama dia semua, kalau hati-hati jangan mau terlibat dalam ilmu-ilmu, karena itu berarti enaknya di awal doang ya, Ci? Iya dong. Enaknya di awal, jadi karena awal memang kita dibikin hebat. Iya kan? Iya, bokap pasti sesuai dengan cerita bokap yang memang pengalamannya adalah dulu dia pemakai ilmu hitam. Awalnya orang ngomong bokap jagoan. Ya kan? Nggak ada yang bisa, nggak kelihatan. Dan emang nggak bisa, dia bisa melakukan sesuatu di luar dari manusia normal. Iya, awalnya di pura aja dulu dikasih, nih lo ini, dibikin senang. Tapi dia itu akan minta pasti ada tumbal yang dia minta. Imbalannya. Imbalan. Ada pamrih lah setidaknya. Itu gitu, pengalaman kita ya, nggak tahu pengalaman yang lain. Tapi itu kenapa gue pengen bahas itu, Ji, biar para viewers tuh tahu. Karena yang nonton di konten kita juga banyak ya anak muda. Kenapa gue
kerinduan banget biar anak-anak muda di luar sana juga punya pegangan hidup gitu kan. Nggak semua terlahir dari keluarga yang punya orang tua kayak bokap Iya, gitu. benar. Apalagi bokap udah meninggal dan nggak ada yang bisa ceritain gitu kalau nggak kita gitu. Dan apalagi cerita bokap itu abis dia dimegah-megahkan dengan ilmu itu, langsung dia Ditarik Tuhan dengan cara yang bukan direncanakan gitu Iya. loh. Yang tadi dia datang ke rumah ibadah, terus habis itu tiba-tiba dia nggak bisa kontrol diri dia Iya. pakai semua ilmu tetap kalah. Dan bokap pernah bilang jadi waktu mungkin setan ini udah tahu kalau bokap udah mulai rajin ke gereja, mulai ibadah, makanya beberapa kali iblis mencoba untuk melakukan hal-hal untuk membunuh dia. Oh iya, kayak tiang listrik, Yang listrik, jantung, dibikin intimidasi. Itu dears. Jadi buat kalian semua di luar sana, kalau yang udah ada ajakan-ajakan untuk pakai ilmu atau apa, lebih baik stop, karena biar lebih terjaga aja kalau kalian percaya sama Tuhan daripada kalian bermain ilmu. Awalnya enak, endingnya sedih loh. Iya, sedih loh kalau sampai keturunan kita diambil begitu aja. Pada saat bokap bertobat, bokap langsung diberkati luar biasa. Akhirnya megang 3 perusahaan sekaligus. Di Cinta Mula-Mulai bokap dikasih tahu kan di Alkitab, kalau kita diberkati, kita harus memberkati orang, gitu. Semakin kita memberkati, semakin kita diberkati. Jadi dear, semoga cerita kesaksian hidup dari papa aku, almarhum papa aku, bisa menjadi gambaran buat kita semua. Tahu mana yang baik, yang enggak. Yes. Karena ini kan memang kisah nyata ya, bukan dibuat-buat. Ya, seperti itu dears. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena kalau kalian kalau kalian banyak likes-nya, terus banyak subscribe-nya, aku jadi semangat lagi dan aku akan membongkar satu kejadian yang membuat Angel itu bisa dia manusia normal ya, manusia normal. Tapi karena kejadian ini kita bisa berpikiran dia normal gak sih? Gitu. Lu normal? Kalau biasa aja. Nggak, emang gitu bohong. Cenderung serem ya, jatuhnya serem. Ada orang aku ini cewek kan. Iya. Jangan gitu dong, dia bawa anak gue gitu. Seperti itu dear. Oke, nanti aku akan mengulik dan cuman di vlog daily life is ya Karamoy. Gak boleh di mana-mana aja. Gue udah tag duluan ya. Lu jangan lupa ceritain. Gue daily love. Ya, Apaan daily sih? love kan belum kan? Belum. Maksudnya cerita yang ini loh, yang ini nggak bisa iya. ngomongin loh ya. Oke, Iya. seperti itu ya. Enak ya jadi ada, jadi gampang aja. Seperti itu. Gue bakal kasih tahu Apa? kalau tiba-tiba di episode kali ini subscribers lo, viewers lo bisa lebih dari 200.000. Gue bakal kasih kontak gue. Wah. Ya oke dears. Ayo semuanya. Kalau nggak di-share. lebih dari 200.000, gue nggak bakal kasih tau. Oh, jangan gitu. Jangan dong. Jangan gitu. Nonton ya, dear, Bukannya nonton. langsung gitu. Nonton dear. Oke, nonton ya, tolong dibantu. Kan ini kesaksiannya belum ada di mana-mana, pengalaman pribadi yang gitu ya. Iya, belum ya. Belum iya, pernah iya, ya, iya. tolong disimpan. Iya, ya. iya. Oke, see you bye. See you, bye-bye. Yang mana? Gimana? See you bye. See you, bye-bye. Mwah. Iya. Ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. See you bye. Mwah.